Menginjak acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Saripudin Al-Jabari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imamil mu'allif rahimakumullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tasi'u fi fadilati salatil jamaati. Bab yang ke-9 pada keutamaan salat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, qala berkata siapa Abi Hurairah, faqala li ya Aba Hurairah salli ma'al jamaah walau kunta jalisan fa inna Allah ta'ala yu'tika bi kulli salatin ma'al jamaah sawabu 25 salatan fil ghairi jamaah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, qala berkata siapa Abi Hurairah, awsani telah mewasiatkan ni kepadaku habibi siapa kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Hurairah mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Rasulullah li kepadaku. Apa kata Rasulullah? Ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah, salli salata ma'al jamaati, salli salatlah engkau. Meskipun ini wasiatnya ditujukan kepada Abu Hurairah, tapi pada hakikatnya ini juga perintah untuk kita umatnya. Salli salata, salatlah engkau wahai Abu Hurairah, ma'al jamaah beserta jamaah. Walau kunta jalisan, meskipun kau duduk. Nah, cuman kalau kita sholat duduk, Bapak sekalian, itu ada beberapa kondisi keadaan. Kalau dia tidak bisa berjalan, dia cuma bisa tiduran, maka sholatnya tiduran, bukan tidur, celentang. Mungkin kalau kita posisi itu di rumah sakit kan ada tempat tidurnya bisa di setel ya, posisi belakangnya bisa dinaikin ya, dan itu ngadep kiblat ya. Kalau dia nggak ngadep kiblat nggak boleh meskipun dia sakit, karena ngadep kiblat itu menjadi rukun dalam sholat. Tapi kalau rumah sakit yang paham untuk pasien yang muslim, dia posisinya itu pasien ngadep ke kiblat. Jadi kalau dia sholat, anak kata kiblat sono, ya tinggal di setel begini ya. Tapi kalau dia posisinya bisa berjalan, cuman ketika sujud tidak bisa, karena ada masalah di dengkulnya. Kalau dia sujud tidak bisa, maka orang tersebut takbiratul ihramnya bukan duduk, tapi berdiri dulu. Jangan langsung duduk, kan dia jalan bisa.
Seperti orang-orang umroh tuh, kan ada di masjid ya, yang bangku bulat ya, yang lepit ya, batu-batu itu. Dia dari hotel ke masjid jalan, berarti kan dia bisa. Tapi mungkin ada permasalahannya di dengkul, atau dia kalau sujud nggak bisa, maka dia selalu duduk. Tetapi ketika takbiratul ihram dia nggak duduk, Pak, diri dulu. Karena yang jadi masalahnya kan yang nggak bisa kan sujudnya. Kalau dia jalan dari hotel kan berarti bisa diri, ya. Maka dia takbiratul ihramnya berdiri dulu. Jadi biasa aja. Dia berjalan dari hotel ke masjid. Dia sholatnya berdiri, Pak. Takbirnya Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sering bisa nih. Ya, sering bisa duduk. Mereka duduk ya. Bisa duduk ya. Duduk ya. Berarti sujudnya duduk. Kalau dia ruku begini, sujud bawah lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaki dua, naik diri dulu nih. Kaki dulu diri. Allahu Akbar. Allah. Semuanya gitu. Bukan dia bisa jalan di hotel ke masjid, langsung duduk aja di bangku, di takbir duduk. Allah, bangku ya, Allah Akbar. Salah, Pak. Kenapa salah? Karena dia bisa berdiri dan dia bisa berjalan. Berarti dia sanggup berdiri, maka takbiratul ihramnya wajib berdiri. Karena dia sanggup, kecuali orang sakit. Sakit gak bisa apa-apa. Lonjor aja udah sakit, udah juga diwuduin. Hah? Gimana? Iya, diwuduin boleh, Pak. Tapi boleh ame mahramnya, ya, anak gitu ya, apa cucu, ya, boleh, mantu, ya. Mantu itu udah batal, Pak. Kenapa? Karena mantu mertua itu sampai kapanpun nggak boleh dinikahkan, nggak boleh. Kalau yang nggak boleh dinikahkan maka boleh, nggak pasal butuhnya, kan? Jadi duduk tuh, walau mana tadi? Walau kunta jalisan, meskipun kamu sholatnya duduk, fa innallaha ta'ala, maka suri Allah ta'ala yu'tika, akan memberikan kepada kamu, wahai Abu Hurairah, bi kulli sholatin ma'a jama', dalam setiap sholat berjamaah, ya, sawaba khamsi wa ishrina salatan fi ghairi jamaah, akan memberikan pahala 25 salat selain berjamaah. Ada riwayat lain 27. Rawahu Ibnu Sakni an Dhamrata an Abihi Habib. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya sholat berjamaah itu dalam riwayat Abu Hurairah itu menyatakan lebih utama 25 derajat keutamaan ketimbang sholat sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bi 27 derajat. Nah, yang keduanya ada nih. Wa qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, salatul jamaah, salat jamaah itu tafdulu, mengimbangi atau melebihi salatal fardhi, salat sendirian, bi fathil fa wa syaddil ma'jamah tazidu ala salatul fardhi. Salat berjamaah itu melebihi salat sendirian bi 27 derajat, dengan 27
kali nilai derajat. Ai martabatan, tingkatannya lebih tinggi berjamaah. Kenapa? Berjamaah itu satu banyak faedahnya. Entah dia di musola atau di masjid. Jadi tempat juga berpengaruh akan keutamaan, Pak. Soal berjamaah di rumah akan lebih utama salat jamaah di musola. Salat jamaah di musola di masjid lebih utama salat di musola. Karena kalau salat di musola tidak ada tahiyatul musola. Kalau di masjid ada tahiyatul masjid gitu. Beda di situ doang bedanya. Dan jamaah itu makin banyak jamaahnya, makin besar fadilahnya. Tapi kan cukup berjamaah imam satu, makmum satu. Cukup tuh imam satu, makmum satu, minimal itu. Nah, kalau dia sholat berjamaahnya berdua, mepet, jangan jauh. Ya. Ini imam, jangan jauh. Ya, jauh. Kecuali dia posisi di sini nih. Kalau di tengah-tengah atau di pinggir dia jangan jauh-jauh, Pak, dipepetin aja. Entah kalau datang jamaah kedua, ya kan? Yang kedua jangan di sini. Jangan posisi di sini. Nih. Pas nyampe di kirinya yang kanan, dia takbir mundur dah. Ntar kalau mundur belakang dia posisi imam di antara dua jamaah. Tadi begini nih. Kalau udah takbir ini nih, Allahu Akbar, mundur. Ntar tengah-tengahnya di tengah-tengah. Yang ketiga di mana? 3 di kanan, 4 di kiri, 5 kanan, 6 kiri. Jadi imbang. Jangan kanan dulu sampai mentok. Dia kalau mau sholat kecil kayak gini, kalau mau sejak udah deh belum jomplang. Meskipun sah sholatnya, tapi adab di dalam sholat berjamaah nggak bagus, karena nggak imbang. Jamaah kan 50, ini cuma ada 10, kan jomplang itu. Terus kalau orang sholatnya kanan dulu, Pak, penuhin, itu orang kurang paham bagaimana tata cara sholat berjamaah yang bagus ketika dia menjadi seorang makmum. Jangan kiri kanan kiri. Jadi imam itu kalau 20 kanan 10 kiri 10. Kalau 6 ya ketiga gitu. Kalau ada 5 kanan 3 kiri 2 gitu. Jadi harus paham dan nggak usah nyolek, ya, nggak usah nyolek. Sebab nyolek itu saya belum menemukan dalilnya akan penjelasan nyolek saat kita mau ngikut jamaah. Nah, kenapa? Karena mudaratnya banyak, Pak. Kalau dicolek kita nggak tahu nih orang latahan, ya kan? Dia colek dia mencak, ya kan? Ya kan? Atau dia colek dia ngomong lagi, nyong lo, batal dia. Ya, atau dia baca colek dia mencak, namanya dia mantan jawara, kan? Mudaratnya banyak, Pak. Jadi caranya bagaimana? Ya dipepet. Imam kita ngikut dia nih. Kita pepet aja gitu kan. Nggak usah. Maksudnya apa? Gue pengen ikut sama dia, jangan gitu caranya. Ya maksudnya itu mudaratnya banyak, Pak. Pepet aja, Pak. Kalau dipepet dia paham nih. Pasti ikut gua. Ini paham ya. Jangan dibisiki juga. Pas gua saya mau ngomong itu ya. Gak usah. Iya, dia nyaut. Oke. Aja bantah. Jadi tidak perlu ngomong dengan dia pepet, dia tahu bahwa kita itu ngikut dia. Makanya imam itu dalam sholat berjamaah enggak wajib niat. Kalau imam sholat berjamaah enggak wajib niat. Kalau makmum wajib. Karena kasusnya kalau dia imam makmumnya masbuk, makmum masbuk itu bisa jadi imam. Makmum masbuk bisa jadi imam kalau ada makmum masuk berikutnya. Ini imam masbuk.
rapi nih, dia masuk 2 rakaat. Anggaplah assalamualaikum assalamualaikum. Kan dia kalau masuk 2 rakaat naik ke atas, set makmumnya. Oh nih, ngutang 2 nih. Datang atau lagi set, mepet lagi aja. Kan dia makmum. Dia bisa jadi imam makmum nih kalau ngikut belakangnya, dan dia nggak usah merubah niat jadi imam, nggak usah. Otomatis dia pasti jadi imam kalau dia ngikut ada jamaah yang ikut dia. Makanya imam itu dalam salat jamaah tidak wajib, tapi makmum wajib niat. Kenapa? Karena dia ngikut. Kalau imam nggak usah wajib niat, kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat imam wajib niat, karena imam nggak ada jadi masbuk bentarnya. Ya, orang nih ketinggalan sholat Jumat, khotbahnya ikut, sholat ikut, ya dia sholat zuhur, gitu loh. Nggak bisa dia ibaratnya dia ada masbuk sholat Jumat dan ikut juga, ada datang lagi dia jadi imam, nggak bisa. Kalau dia sholat Jumat nggak ngerjain sholatnya, maka dia nggak sholat Jumat, sholat zuhur. Nah kalau dia sholatnya ibadah 1 rakaat dapat, ya kan? Lalu ada orang yang ibadah ikut dia, ya kan? Dia nggak bisa sholat Jumat ini, sholat zuhur. Bahkan ada 2 pendapat yang mengatakan bahwa kalau orang ketinggalan rakaat kedua dari sholat Jumat, maka setelah sholat Jumat dia sholat zuhur. Karena dia ngikutin, kan batasan orang ikut imam kalau dia ngikutin rukunya imam. Kalau rakaat kedua sholat Jumat dia ngikutin, tiba-tiba datang lagi sujud, ya kan? Andai kata dia ngikut juga, tetap aja dia nambahin 2 rakaat. Habis sholat Jumat dia sholat zuhur kembali. Kenapa? Karena dia nggak sholat Jumat, gitu kan? Atau kalau dia mau ya dia tungguin salamnya imam. Kalau dia mau, kalau enggak ngikutin aja sholat Jumat di rakaat yang kedua lagi sujud ngikutin, atau dia pas tahiyat akhir ngikutin. Tetap aja dia mau bukan sholat Jumat, sholat zuhur, langsung sholat 4 rakaat. Nilainya nggak bukan sholat Jumat, sholat zuhur. Kenapa nggak ngikutin? Ya, jadi jangan dibiasain nyolek, ya. Karena itu banyak mudaratnya, Pak. Tekniknya ada, ya dipepetin aja biar menyatakan bahwa dia ngikut sholat berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalu sholawati indallahi ta'ala afdhalu sholawati ta'ala sholatus subhi yaumal jum'ah fi jamaah. Dalam riwayat Rasulullah bersabda, afdhalu sholawat indallah, seutama-utamanya salat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sholatus subhi, yaitu salat subuh. Di mana? Yaumul jum'ati, pada hari Jumat. Tapi fi jamaatin, di dalam salat berjamaah. Itu pahalanya gede tuh. Bahkan kita disunahkan juga itu. Jadi mandi wajib di sholat Jumat, mandi wajib. Ya artinya bukan begini Pak ya, sunnah berhubungan malam Jumat. Emang nggak boleh malam Sabtu? Emang nggak boleh malam Senin? Iya. Kalau berhubungan mah bukannya sunnah lagi, kewajiban. Jadi kalau sunnahnya malam Jumat, berarti yang selain malam Jumat nggak sunnah. Oh, malam wajib. Tiap malam, ya kan? Bunuh laki namanya. Iya, jadi orang malam Jumat sunnah Rasul lama berhubungan sama istri, aku malam Jumat aja. Kagak. Itu juga bagi yang punya bini. Kalau yang nggak punya istri malah apa? Iya, iya kan? Kalau punya bini malam apa juga nggak apa-apa. Kalau yang punya istri ya. Kalau yang enggak ya nggak berlaku malam Jumat. Ini mah bukan nyinggung yang jamaah sini, bukan. Ini mah yang bilangin. Iya. Iya begitu Pak. Saya bukan nyinggung, bukan. Enggak, ini misalnya nerangin ya.
Tuh boleh Pak, sekalian mandi wajib, sekali juga mandi sunnah hari Jumat begitu. Ya. Rawahu Abu Nu'aim wa Tabarani an Ibnu Umar ini saya baca syarahnya. Fa akadul jama'ati ba'dal Jumat subha summa subhu ghairiha summa al-isya summa al-asar summa al-zuhri summa al-maghrib fa inna ma faddilu jama'atan fa inna ma faddalu jama'ata subhi wal isya'i li'anna fihi ma asyaqqu kadzalika fadl azizi. Jadi habis Jumat tuh, kalau subuh Jumat nggak ada, Isya Jumat. Kalau Isya enggak, ya asar. Kalau ngasar, zuhur maghrib. Fa inna ma fuddilu jama'at subhi, dilebihkan jamaah subuh dan Isya. Fa innaha, maka sesungguhnya jamaah subuh dan Isya fihima, dalam sholat tersebut asyakku, lebih sulit, lebih berat. Karena Isya itu waktu yang panjang, sering banyak orang gampangin, ya kan? Jam 10 tidur, ya nggak? Panjang ya, jam 10 tidur belum sholat Isya kan? Ngarepin malam bangun. Malam nggak bangun, subuh bangunnya, berarti dia ketinggalan. Jadi mengatur strategi penting juga, tapi jangan salah. Jangan pengen sholat tahajud tapi sedikit mengorbankan sholat pada waktunya, sholat Isya. Ya kalau bangun jam 3, setengah 3, sholat tahajud, sholat Isya. Kalau kagak bangun subuh berarti ketinggalan. Yang wajib ya kan, belain yang sunnah, ninggalin yang wajib. Jangan sholat aja Isya. Kita niatin bangun malam, bangun alhamdulillah, nggak bangun subuh pokoknya ya tidak apa-apa. Tapi kita tidak mengorbankan sholat Isya. Nggak dikerjakan belain sholat tahajud yang akan kita rencanakan. Jangan, sholat aja dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fil jama'ati thumma jalasa yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu kana lahu sitrun minan nar wa bari'un minan nar. Man sholat, siapa saja sholat yang sholat subhi, akan sholat subuh fil jama'ati, sholat berjamaah. Summa jalasa, kemudian dia duduk, yadhkurullah ta'ala, dia berzikir kepada Allah ta'ala, hatta tatlu asy-syamsu, sehingga terbitnya matahari, minimal waktu isyraq ya. Minimal itu. Kana lahu sitrun minan nar, karena ada lahu bagi orang yang sholat subuh berjamaah kemudian berzikir, sitrun adalah penghalang dari neraka, wa bari'un minan nar, dan pembebasan dari api neraka. Pahalanya gede tuh kalau habis subuh, ya kan? Dia punya wiridan apa aja dibaca dah yang dia punya sampai waktu isyraq, maka itu adalah pembebas dari api neraka bagi orang-orang yang mau zikir setelah sholat Isya. Makanya zikir itu tidak apa-apa. Sholat berjamaah imamnya kenceng aja. Kenapa kencengin? Biar ada yang namanya riyadhah, olahraga mulut gitu. Ya, biarin jamaahnya dia diem. Imam mah kalau zikir kencengin aja. Jadi kencengin aja imam, nggak apa-apa. Mau diem kek nggak apa-apa ya, kencengin. Itu satu, liriyadhah, untuk olahraga mulut dan hati. Kedua itu ngajak jamaah yang belum apa jadi apa gitu maksudnya. Nggak apa-apa jamaahnya nggak baca semua, ada yang sir, ada yang jahat, apa-apa, kencengin, jangan sampai nggak kenceng. Makanya orang yang ada menzikir kan itu repot Pak. Kalau orang sebelum antas salam udah keluar baik, zikirnya apa ya? Banallah. Iya,
Makanya dia kudu baca kitab Al-Azkar An-Nawawi itu sangat menjelaskan betapa Rasulullah itu zikir, Pak. Bukannya sebelum antasalannya udah pulang, ya kan? Aku betapa di musola di masjid, ya kan? Banyak itu mah sama yang lain. Makanya zikir itu agar apa? Agar kita jangan terburu-buru, kayak nggak betah banget di masjid di musola, ya kan? Jangan. Itu mendik kayaknya kurang hafalan kali ya, hafalan zikirnya nggak punya. Ini subhanallah gitu doang bisanya. Ya. Jadi banyak orang-orang begini. Kalau Nabi nggak ngerjain, saya nggak bakal lakukan, karena itu bid'ah, gitu. Ini orang-orang kayak begini kadang-kadang kudu ngaji babul bid'ah. Orang yang nggak ngerti grammar bahasa Arab, dia akan menafsirkan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan yang satu neraka. Itu grammar bahasa Arabnya dia nggak ngerti dia. Maka dia menafsirkannya salah. Kullun yang pertama itu maknanya sebagian. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Wa bisanil muttasil. Apa tuh? Kalau saya baca Wassalatu kullu bid'atin dhalalah. Kullun pertama itu umum. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalatin bid'ah. Setiap yang bid'ah itu sesat, tapi enggak semua bid'ah sesat. Tidak semua. Pertama, makna bid'ah yang pertama umum, kedua memang khusus. Setiap yang dhalalah finnar. Nah, yang bid'ah di sini bukan bid'ah pada syariat. Yang dilarang itu dalam syariat, Pak. Mengada-ngada dalam syariat, tapi kalau adat boleh. Namanya adat. Kalau di syariat enggak boleh. Ngada-ngadain sholat subuh jadi 3 atau ngadain dari ibadah yang wajib tuh dirubah-rubah enggak boleh. Tapi kalau yang adat boleh. Maka ulama membagi bid'ah jadi 2 itu dalam adat, bukan syariat. Tuh. Ditanya, emang Nabi waktu sholat tarawih ada yang baca selawat kayak begitu ya? Apa? Silsilah. Namanya adat. Adat mah boleh-boleh aja. Kayak yang dibaca apaan emang? Ya. 7 bulan, 4 bulanan itu bukan syariat. Itu mah adat. Kalau adat dilihat isinya. Kalau 7 bulanan isinya dangdutan, orang pada mabok, jangan. Itu mah haram. Kalau 7 bulan isinya baca Yasin, Ar-Rahman, ya, baca Quran, zikir, baca Maulid, ya boleh lah. Siapa orang melarang baca Quran? Siapa yang melarang kalau zikir? Itu tidak apa-apa, bukan syariat, adat. Al-adatul muhakkamah ma lam yamna'u syariah. Adat itu bisa jadikan ketentuan selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Kalau adat itu bertentangan dengan syariat tidak boleh. Tidak boleh. Seperti salat tarawih, ya kan? Zaman Nabi, zaman sahabat, ya kan? Itu yang mana yang kita kerjakan? Ikan. Karena di dalam salat tarawih zaman Nabi itu namanya salat lail. Tarawih itu muncul pada zaman Umar bin Khattab. Maka panjang bacanya. Nabi anak dia salatnya 11 juga, tapi bukan 4-4-3. 2-2-2-2, 2-1 atau 2-2-2-2-3. Nabi sampai bengkak betisnya. Ini juga banyak jamaah kita yang betisnya pada bengkak, ya kan? Bukan karena sholat, emang gede badannya. Iya.
bacanya panjang Pak, lama Pak bacanya. Kita 23 bacanya dari amma, abasa, pas sekali doang saat tarawih. Pasti besok nggak mau sholat di situ. Kenapa? Kelamaan. Tapi jangan juga sholat 8 nih, cepet bener. Nah, wah imam siapa nih? Waduh, sudah syafaat nih, wah mantap dah. Besok, wah adek, ya jangan dah. Lama ini mah lama. Pindah. Ada lama dah Pak. Kacau aja lama. Jadi begitu Pak. Jadi yang ada bid'ah itu di adat. Kalau di syariat tidak boleh. Ya. 7 bulan, 4 bulanan, akikah perintah. Karena ada hadisnya. Cuman pelaksanaannya dengan model baca berjanji, ya kan? Itu dimasak, ya kan? Dibuat gulai, tongseng, tambahin telur, tambahin pisang, jeruk. Itu bukan adat doang. Ada boleh, nggak ada juga. Iya boleh. Isinya, ya kan? Tapi kan akikahnya sunnah, gitu loh. Tapi pelaksanaan di dalamnya mau ada baca Quran, rawi, ya tidak apa-apa, nggak ada masalah. Orang pokoknya kalau nggak ada Nabi ngajarin, saya nggak ngelakukan, begitu ya. Ilmunya baru tahu itu doang, ya. Kudu ngaji lagi biar jangan nyalain orang lain. Ya? Kalau sholat di Masjidil Haram kan 100.000 ya? Ya. Kalau di Masjidil Aqsa berapa ribu ya? Nah turun lagi. Jadi kalau di Masjidil Haram itu 100.000. Ya. Di posisi Masjid Nabawi dulu 1.000. Aqsa di bawahnya. Itu saya pernah baca dalam Idahu lil Manasik Haji, penjelasan tentang manasik haji. Jadi meskipun Masjid Al-Aqsa disebutkan di dalam Al-Quran itu dalam Masjid Haram, itu dalam Masjid Al-Aqsa, ya kan? Tetapi posisi derajatnya dia masih di bawah Masjid Nabawi. Jadi sholat Al-Aqsa, ya kan? Ya di bawah nilai pahalanya di bawah Masjid Nabawi di Madinah. Tapi 10.000. Baik. Tapi 10.000. Nah, di Madinah itu 1.000. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Makanya orang umroh itu pahalanya gede. Tapi jangan sombong. Sudah sebulan umroh udah ajakin ngaji yuk. Ente aja ngaji donda. Emang apa sih? Pahala gue masih banyak. Sombong amat ya. Ya kan kalau 100.000 kali 1 rakaat kan. Oh 7 rakaat kan banyak. Pahala gue masih banyak katanya. Lu ngaji donda bisa. Sombong amat. Iya. Faida wa qala sallallahu alaihi salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati wahdah 25 darajah fa idza sallaha bi ardin falatin fatamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balagat salatu 50 darajah. Nih terakhir ya. Ini dia. Kok hilang? Man sholat salah. Sholatul rajuli fi jama'atin, adapun sholat seseorang pada jamaah tazidu ala sholati akan melebihi sholatnya sendirian 25 derajah. 25 derajat. Fa idza shallaha, apabila dia salat jamaah ya bi'adin falatin, di bumi yang tandus. Jadi salat di tanah yang tandus ya. La ma'afiha,
ardun la ma'an biha, bumi yang tidak ada airnya tandus. Fa'atamma wudu'aha, maka dia menyempurnakan wudunya, rukunya, sujudnya. Atta bisalasati tama syurut wa arkan wa sunan balagha salatu 50 derajah. Dia sampai tingkatan derajat orang yang sholat di tanah yang tandus. Ya, dia sempurnakan wudunya, rukunya, sujudnya 50 derajat, 50, bukannya 25 lagi, 50. Mananya apa? Maknanya sholat di kondisi yang normal sama yang tidak normal beda, Pak. Ngaji nih, datang ngaji kayak gini nih, ngaji. Agak udah gerimis, agak hujan. Gak ada godaan, bulu tangkis, tinju, bola. Normal gak ada. Ama ngaji gerimis, ama ngaji hujan, pahalanya gede mana? Kalau dia datang, iya. Iya. Karena al ajru ala qadri ta'am, pahala itu bergantung capeknya. Begitu lagi. Semakin capek susah mencapainya, makin besar pahalanya. Kan kalau kita ngaji ini nggak bawa payung, ya nggak? Kalau gerimis hujan bawa payung. Kalau kering begini, ke musola bawa payung ditanyain. Iya, emang mau hujan gitu. Iya, tapi kalau gerimis Pak, bawa payungnya mau ngaji dapat pahala Pak. Baju kita basah nih, meskipun nggak full basahnya dikit doang, kena tetesan hujan jadi pahala. Begitu. Makanya perempuan itu kalau ngaji pahalanya lebih gede dari laki. Di mana letaknya? Dia mau modal, mau ngaji pakai bedak beli, ya enggak? Pakai lipstik beli, alis beli, minyak wangi beli. Tuh, terakhir dia bawa tas. Semakin berat tas yang dibawa, makin iya, artinya kalau orang berpengaruh atau begitu, meskipun tasnya kecil Pak, ikan ya jeruk 3 mau masuk, iya kan, iya lemper 2 masuk, gitu. Ya kalau dia mulut kan gede-gede mulut mah, iya kan. Kalau mulut itu waduh, kalau mulut Pak tasnya gede-gede Pak. Ya orang tas ransel di bawah. Iya, kenapa? Karena banyak makanan, tidak apa-apa. Makanya saya sering sampaikan kepada jamaah, makanan yang ada di majelis, apa aja makanannya? Di rumah kita ada, maka makanan yang ada di majelis itu lebih berkah. Kita ngaji nih maulid, acara akikah, tahlilan, itu pisang kita punya di rumah, jeruk ada, salak ada sama dulu kita punya. Tapi berkahan jeruk yang ada di pengajian. Kenapa? Dibacaan Yasin dulu ya, salawat, tahlil, doa, baca Quran, itu berkah. Makanya kalau pulang dari mana-mana acara, meskipun ada jeruk 2, kasih anak kita Pak, kasih cucu kita, bacain bismillah, bacain salawat, ngomong ya Allah ya Rasul, ini jeruk pulang ngaji, saya mau suapin sama anak saya, sama cucu saya, semoga anak saya menjadi orang yang demen sama pengajian, demen sama agama. Gitu doanya. Makan kasih cucunya. 5 suapin dia namanya. Apalagi main. Anak suapin anaknya. Iya. Berkah di situ, Pak. Kalaupun enggak ke anak kita, ke cucu kita. Gitu loh. Makanya saya selalu ibu bawa, saya kalau diajak ceramah Pak, disuruh bawa apa sih bawa Pak? Meskipun dulu jengkol saya kagak demen Pak, saya bawa. Iya saya kagak doyan, tapi tetangga saya doyan. Iya enggak ada Pak. Kita kagak bawa ada sekarang kecil bawa aja. Coba kita posting di grup, iya enggak? Disamperin enggak? Samperin, waduh main duluan kan. Ikan spot ikan gabus lebih cepat lebih bagus kan. Kita nggak doyan, tapi tetangga kita doyan, makanya jadi pahala orang yang ngasih. Atau kita dikasih orang nggak demen, jangan ditolak Pak. Kalau dikasih jangan nolak, ambil aja. Meskipun itu makanan kita kagak demen, jangan ngecewain orang yang ngasih. Gitu saja. Entar mah kalau kita dapat kita mau kasih orang kek. Yang penting ketika dikasih orang jangan menampih. Agar apa? Agar orang yang ngasih nggak kecewa. Meskipun itu kita kagak demen, jangan ditolak, ambil aja.
Entar mau kalau yang biru mau dikasih siapa kek? Iya kan yang doyan, kita nggak doyan. Orang lain yang doyan kasih, jadi sedekah bagi dia. Yang ngasih kita jadi sedekah untuk kita. Gitu. Jadi apapun jangan kasih, jangan ditolak Pak. Ambil aja Pak. Saya acara, Ustaz bisa membuat sisir, ya jangan. Enggak, jangan ragu-ragu maksudnya. Ya kan tetangga banyak ya, gitu maksudnya. Jadi apapun dikasih, terima aja Pak. Dikasih jangan nolak. Ya. Diberi jangan nolak. Dan jangan minta. Ya, jangan minta. Dikasih jangan nolak. Man sa'ala uhina wa man su'ila kurima. Kalau dia minta jadi hina. Kalau diminta jadi mulia. Wa qala sallallahu wallahu a'lam. Man adrakal jamaah arba'ina yaman kataballahu bara'atum minan nar. Siya tanay niya tanay. Al-Fatihah. اللهم بارك الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة يا من أسر الفاتحة اجعلنا من الأمة الصالحة وجميع أعمالنا مقبولة يا مجمل إن عليك الجمالة جميلة من الدنيا والآخرة خلية وسهلة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا اللهم اجعل أولادنا وأهل وجودنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم الخير ولا تنوى أيام الأشهر وطير إنك على كل شيء قدير دوام فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Kita penutupan akhir aja ya Pak ya, di akhir Februari. Jadi kalau ibu-ibu malam Kamis, kita malam Jumat gitu aja. Ibu itu tanggal 28 Februari. Berarti kalau kita mau malam Jumat tanggal 29 ya. Jangan digabung yang mama bakal mau. Digabung mama mau. Jangan biarin gabung. Hah? Jangan biarin gabung. Iya ibu-ibu. Nggak enak mama gitu, mama bilang saya aku mau digabung. Demikianlah pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Syarifuddin Al-Jabari. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh guru kita bisa memahami. Dan akhir pengajian kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selaku pembaca kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak, saudara-saudara, mengucapkan akhir salam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.